warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Wadasi Rahma. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar tentang desain grafis. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu desain grafis. Jadi, desain grafis adalah seni menggabungkan elemen visual dengan teks untuk menghasilkan karya seni yang dapat memenuhi tujuan tertentu. Jadi sederhananya itu, kalau desain grafis itu kita harus membuat visual. Apa yang kita mau sampaikan, kita harus visualkan dalam bentuk gambar dan teks kita gabungkan seperti itu. Nah, prinsip-prinsip desain grafis itu ada yang pertama keseimbangan, kontras, repetisi, dan proporsi. Nah, kalau keseimbangan itu sebuah desain yang simetris dan seimbang akan terasa stabil dan harmonis. Jadi kalau membuat desain itu harus seimbang, harus simetris. Jadi kalau misalnya ada elemen sebelah kiri tengah, kita tidak bisa taruh langsung di bawah sini, di bawah kanan bawah. Nah, itu harus simetris. Jadi harus di kanan tengah juga seperti itu. Terus juga di sini kenapa seperti itu? Karena ada hierarki itu kalau desain. Jadi dari mata itu biar ke kiri ke kanan. Jadi maka dari itu keseimbangan itu perlu penting sekali dalam desain. Jadi dari kiri ke kanan harus sama rata. Selanjutnya ada kontras, itu memadukan elemen-elemen yang bertabrakan seperti warna, ukuran, dan bentuk akan membuat desain lebih menonjol dan eye-catching. Jadi kalau kita buat desain itu harus kontras. Nah, contoh desain yang tidak kontras itu misalnya dalam segi warna. Kalau warna latarnya itu kuning, terus tulisannya atau teksnya warna putih. Nah, itu kan tidak kontras, susah dibaca. Jadi kita harus cari warna yang lebih gelap daripada warna ini. Jadi warna itu misalnya terbagi jadi dua, ada yang hangat, ada yang dingin. Nah, warna hangat itu seperti orange, merah. Dan warna hangat itu kayak biru, hijau, seperti itu. Nah, terus ada ukuran. Nah, ukuran ini ukuran fontnya atau teksnya itu tidak bisa, misalnya ini kan masih sama dengan keseimbangan. Jadi kalau misalnya ini warnanya itu sudah kontras, tapi ukurannya itu tidak pas. Jadi misalnya ada background untuk teksnya, terus ukurannya itu dia terlalu besar, lebih besar daripada backgroundnya. Itu kan tidak seimbang dan juga tidak kontras, karena pasti bakal terpotong. Terus ada bentuk. Nah, bentuk itu kan macam-macam. Bentuk yang paling sering digunakan dalam desain itu misalnya lingkaran, kotak, segitiga, dan lain-lain. Nah, semua elemen-elemen ini yang buat desain kita itu menonjol atau eye-catching. Jadi bisa diingat sama audiens atau orang-orang seperti itu. Selanjutnya repetisi. Menduplikasi elemen visual di seluruh desain akan menciptakan kohesi dan konsistensi. Jadi dalam dunia desain itu ada yang namanya super grafis. Super grafis itu misalnya misalnya ESA, desain grafis, dia itu buat desain yang identik ada lingkarannya. Seperti itu, lingkaran di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, itu harus dia ulangi, karena selain itu brand identitinya ESA itu juga bisa disebut dengan repetisi atau super grafis. Gitu. Jadi semua orang tahu kalau lihat desain itu ESA yang desain. Kenapa? Karena ada ciri khasnya ESA, ada identitas ESA di situ, ada lingkarannya di situ. Jadi tidak perlu serta-merta ada nama tertera di situ. Oke, selanjutnya ada proporsi, rasio antara elemen-elemen pada desain yang membentuk tata letak yang tepat dan menarik secara visual. Jadi kalau proporsi ini, kalau misalnya kita buat poin-poin, kita atur marginnya, ada 4, 3, 3, 3. Nah, di dalam dunia desain juga harus seperti itu. Tapi ini bisa dibilang lebih bebas lagi. Kenapa? Karena kita bebas pakai di mana, asal seimbang dan kontras seperti itu. Dan ada pengulangan repetisinya. Nah, kalau misalnya contohnya itu proporsinya, di bagian atas itu judul, di bagian sebelah sini itu manfaat-manfaat. Misalnya kita buat infografis lah, di sini ada judul, manfaat-manfaat, tujuannya apa. Nah, kita sertakan juga elemen-elemennya, kayak warna, ukurannya,
terus bentuk-bentuknya, ada kita cantumkan gambar juga yang mendukung infografista. Nah, itu yang disebut dengan proporsi, tata letaknya, tata letak di center. Terus selanjutnya ada elemen-elemen desain grafis. Nah, yang tadi saya sebutkan di bagian kontras itu ada warna, tipografi, imagery atau visualnya, ada space. Nah, yang pertama itu ada warna. Jadi warna ini yang pengaruhi suasana hati dan emosi. Jadi kalau misalnya itu kita buat misalnya flyer desain untuk promosi promosi makanan. Nah, itu kita ada warna itu kan ada psikologi semua, ada sifat-sifatnya semua. Ya, misalnya warna merah itu berani. Tapi kalau dalam dunia psikologi, kalau warna merah itu kita taruh di jadi background makanan, itu dia bisa menarik audiens untuk beli makanan, jadi lebih tertarik, tidak mati warnanya. Oke. Selanjutnya tipografi, pemilihan jenis huruf yang tepat memainkan peran penting dalam kesesuaian desain dengan tujuan dan audiens. Jadi kalau misalnya buat desain harus kita tahu dulu font apa yang cocok ini. Jangan sampai kalau misalnya buat flyer juga tapi fontnya yang kita pakai itu font yang fun, itu kan tidak relevan seperti itu. Nah, selanjutnya visualisasinya atau imagery-nya. Gambar dan ilustrasi akan membantu mengkomunikasikan pesan desain dan bisa menarik perhatian pengguna. Itu yang saya bilang, harus ada visual atau ilustrasi yang mendukung, kayak gitu. Selanjutnya ada space. Bagaimana tata letak elemen visual pada ruang kosong membentuk keseluruhan desain lebih mudah dipahami. Jadi dalam dunia desain itu kita harus sediakan space kosong. Jadi desain itu tidak terlalu ramai juga. Nah, itu pentingnya nanti atau proporsinya seperti itu. Selanjutnya ada perangkat lunak desain grafis. Jadi ada 4 perangkat lunak yang sering digunakan untuk desain grafis. Jadi yang pertama ada Photoshop, ada Illustrator, ada Sketch, ada Procreate. Nah, kalau ada Photoshop ini dia itu bisa dibilang menjadi standarisasinya desain grafis untuk masuk industri untuk bisa mengedit dan lain-lain. Jadi dia itu bedanya ada Photoshop dan ada Illustrator itu dia memang sama-sama bisa mendesain. Tapi kalau ada Photoshop itu dia bersifat pixel, jadi dia itu bisa pecah gambarnya. Sedangkan kalau ada Illustrator itu dia vektor. Nah, di sini dibuat logo-logo apa semua karena dia itu tidak pecah, karena dia itu vektor. Oke, selanjutnya ada Illustrator yang tadi saya jelaskan, dia itu lebih ke gambar-gambar yang kayak logo, pamflet. Sedangkan kalau ada Photoshop itu bisa juga edit pamflet, tapi dia itu pasti pixel, bisa pecah. Sedangkan vektor itu tidak. Selanjutnya ada Sketch, serangkaian perangkat lunak, desain UI dan UX. Sketch dirancang sebagai alternatif yang lebih sederhana dan intuitif dibandingkan dengan Photoshop dan Illustrator. Jadi kalau Sketch ini dia itu dipakai untuk desain website seperti itu. Itulah yang paling besar bedanya di antara Photoshop, Illustrator dan Sketch. Selanjutnya ada Procreate, sangat populer di kalangan seniman, merupakan alat digital painting yang kuat. Nah, Procreate ini bisa diakses di iPad. Jadi apa bedanya Procreate dengan Adobe Illustrator? Kalau Procreate itu dia bisa dipakai di iPad, sedangkan Adobe Illustrator itu memang harus di laptop dan di komputer. Itu paling banyak dibuat kayak ilustrasi, misalnya komik. Nah, itu dari Procreate. Seperti itu. Oke, selanjutnya teknik dan metode dalam desain grafis. Sebenarnya banyak teknik, lebih dari 4, tapi di sini kan kita belajar dasar-dasarnya. Jadi 4 saja dulu yang saya paparkan. Yang pertama ada gradasi warna, ada masking, ada blending modes, ada tipografi. Nah, kalau gradasi itu bagaimana perpindahan warna ke warna yang lain. Ya, misalnya warna merah ke biru, itu kan ada transisinya. Selanjutnya ada masking. Nah, kalau masking itu kayak misalnya ada bentuk lingkaran. Nah, kita mau masukkan satu foto. Bagaimana foto itu bisa berbentuk lingkaran juga sementara foto ini kotak. Nah, itu kita harus masking. Jadi kita timpa warnanya. Terus dia nanti yang misalnya orangnya di sini
Ini lingkarannya. Nah, di sini jadi yang masuk di lingkaran ini itu yang jadi bentuk lingkaran seperti itu. Selanjutnya ada blending modes, alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat efek blending pada beberapa lapisan gambar. Jadi ini teknik untuk mencampurkan warna. Misalnya ada yang paling populer itu yang sering digunakan itu multiply, yang sering kita pakai untuk buat bayangan. Itu ada screen yang kita pakai untuk buat cahaya, yang kayak bercahaya di bentuknya. Oke. Selanjutnya ada typography, pemilihan jenis font. Nah ini teknik meski ini bisa dilakukan untuk membuat logo. Meski ya. Jadi teknik meski ini bukan cuma untuk foto saja, bisa untuk logo. Jadi misalnya logonya itu bentuknya lingkaran. Kita mau gambar shadow-nya, itu bisa digunakan teknik meski. Oke, kita gambar shadow-nya itu atau bayangannya itu keluar dari bentuknya. Kita bisa pakai masking supaya itu yang keluar garis bisa masuk. Oke, itu. Oke. Selanjutnya ada tipografi, pemilihan jenis font yang tepat dan perpaduan antar jenis huruf yang konsisten pada desain. Jadi kalau kita desain itu kita nggak boleh lebih dari 2 desain. Jadi yang paling baik itu memang 2. Oke, paling maksimal 3. Tapi lebih dari itu tidak bisa karena itu tidak konsisten desainnya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, ini contoh-contoh desain grafis. Jadi ada poster konser musik, ada logo, ada undangan pernikahan, ada pamflet promosi. Jadi kalau poster konser musik itu contoh desain yang dibuat untuk mempromosikan konser musik atau festival. Nah di sini kan kita tahu tujuannya posternya untuk apa. Terus juga kita bisa lihat tipografinya di sini bagaimana, kita lihat dia mainkan visualnya seperti apa. Nah, ini nanti menarik audiens untuk datang ke festival musiknya. Terus ada logo bisnis, jadi logonya itu dia kasih kesan yang elegan. Begitu juga dengan undangan pernikahan, sehingga kesannya elegan dan minimalis. Selanjutnya ada juga pamflet promosi yang sering kita biasa buat untuk gagasan kita di organisasi seperti itu. Jadi dia bersifat informatif. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.